he was a vicious animal. He knew what he was doing. God was he. He was very diabolical. Hai, kabar baik kah? Welcome back to Garafjal TV. Oke, di video kali ini gue akan membahas tentang Killer Clowns. Oke, lu tahu kan itu adalah John Wayne Gacy. Oke, dunia psikologi mengenal dengan coulrophobia. Jadi fobia terhadap padut. Di dunia modern, fobia ini jadi dikenal luas karena novel Stephen King IT tahun 1986 yang menampilkan badut pembunuh, pemerkosa, atau bisa disebut dengan Pennywise. Namun dibanding dua karakter fiktif itu, ada badut yang meneror di dunia nyata. John Wayne Gacy seorang pembunuh, pemerkosa, penyiksa. Kebanyakan korbannya adalah anak-anak remaja umuran dari 14 sampai dengan 16 tahun. Kejahatannya membuat ia dinamai julukan sama seperti badut Joker di semesta DC yang terbentuk bukan tanpa alasan. Gacy lahir di Chicago, Amerika Serikat pada 17 Maret 1942. Ayahnya John Stanley Gacy, dia adalah prajurit veteran Perang Dunia ke-1. Dia adalah bekerja sebagai mekanik mobil dan mungkin ayahnya itu mendidik Gacy secara keras. Ya mungkin dari pendidikan dulunya dan mungkin mendidik dari ayahnya seperti itu, dan dia bisa seperti jadi begini. John pecandu alkohol. Dulu dia pernah dipukuli oleh sabuk ayahnya karena mungkin mengacau di bengkelnya. Jadi mungkin dia ada trauma sedikit juga karena emang mungkin dulunya didikan dari ayahnya itu terlalu keras. Dan karena anak-anak umuran 14 tahun, 16 tahun itu mungkin kalau misalkan didikannya keras dari seorang ayahnya, kalau enggak orang tuanya, bisa jadi seperti ini. Dan untuk kedepannya pasti dia jadi psikopat. Sesudah dicambuk, kerap pula ayahnya menyiksa dia dengan alasan yang tidak jelas. Dan Gacy pernah dihajar oleh sapu, pemukul parang, sampai dengan yang kayak buah sawah itu yang ngerangkul kayak gitu, tapi dia sampai pingsan. Dan Gacy itu dilabeli sebagai anak bodoh waktu dulunya sekolah itu. Di lingkungan Gacy itu adalah orang-orang sekumpulan yang suka menyiksa. Dan dulu juga Gacy pernah menjadi korban pelecehan seksual dari pamannya sendiri. Masa remaja dijalani Gacy dengan susah payah. Pada pertengahan tahun 1960-an, hidupnya mulai stabil. Ia tinggal di Waterloo sambil menangani beberapa restoran cepat saji, menikah muda, dan punya anak. Namun di balik topeng kestabilan hidup itu, dia ada di balik sisi kegelapan di belakang kehidupan. Gacy punya wajah lain. Dia memakai narkoba, dan kerap teman-temannya di restoran itu, di tempat kerjanya dia, ada di bawah mungkin kalau misalkan disebut itu di ruang bawah tanah itu, suka diajak mabuk-mabukan, suka diajak berpesta, memakai narkoba. Dan suatu saat dia mencabuli 2 remaja sekaligus dan dia ditahan.
Bertepatan tahun 1968, dia didakwa atas penuduhan sodomi pada 2 remaja yang saya ceritakan barusan. Dan dia dihukum 10 tahun penjara. Baru menjalani 18 bulan penjara, dia dikeluarkan dengan syarat masa percobaan selama 21 bulan di rumahnya. Tetapi selama masa percobaan 21 bulan itu, dia disuruh pulang ke Chicago, asal kampung halamannya, dan disuruh menetap dengan ibunya. Suatu saat dia membeli rumah di Nashwood atas bantuan ibunya. Nah, di tempat inilah Gacy melakukan aksi pelecehan seksual terhadap 43 anak remaja. Tapi Gacy melakukannya itu secara rapih dan teliti, sampai-sampai polisi di sana itu tidak menemukan jejaknya. Sambil bersikap normal, dia sampai tidak dicurigai oleh warga sekitar. Badut yang selalu tersenyum. Gacy memulai profesi sebagai penyedia jasa di tahun 1970. Ia menampilkan diri sebagai warga negara yang ramah. Tetapi di balik keramahannya itu, dia memiliki topeng yang sangat psikopat. Di musim panas tahun 1974, dia menyelenggarakan pesta lajang. Pada tahun 1975, Gacy bergabung dengan tim sirkus, bisa disebut tim kayak penghibur badut lagi, yaitu bisa disebut Jolly Joker, klub badut lokal yang selalu menyelenggarakan hiburan setiap ada acara-acara ulang tahun, apa itu anak kecil yang ulang tahun, dan acara-acara pesta. Gacy merancang kostum dan merias mukanya. Tapi jika badut-badut lain yang mengaplikasikan cat merah dalam bentuk bundar di sekelilingi bibir, Gacy membuat kedua sudutnya meruncing ke atas. Jadi bagai badut yang benar-benar seram. Tetapi di balik itu semua, Gacy menampilkan suatu make up yang melihatkan bahwa badut itu selalu tersenyum. Nama karakter yang ia buat adalah itu Pogo the Clown. Demikian karakter badut Gacy. Ia terlihat lucu dan menghibur, setidaknya dalam kacamata badut klasik. Tapi di balik kelucuannya itu, dia melakukan aksi yang sangat sadis. Korban pertamanya adalah Timothy Jack McCoy tahun 1972 bulan Januari. Saat sedang berhenti di terminal, Gacy itu mengajak Timothy untuk menginap di rumahnya. Dan Timothy itu mau. Sesudah itu, malam semakin larut. Keesokan harinya Gacy bangun dan kaget. McCoy berdiri di depan pintu kamar sembari memegang sebilah pisau. Gacy kemudian menyergap McCoy, kalau bisa disebut Timothy, yang langsung mengangkat kedua tangan dan terjadi perkelahian. Perkelahian pun lama terjadi dan akhirnya Timothy mati karena kena tusukan oleh si badut psikopat Gacy. Dan mayatnya Timothy itu dikubur di rumahnya di bawah tanah dan dilapisi oleh beton. Cukup kejam sih. Dan sejak saat itulah saya menyadari bahwa kematian menghasilkan sensasi paripurna.